Suporter timnas Belanda ngamuk Meiss Hilgers disebut pemain asal Indonesia saat lawan Manchester United. Pemain Vitesse Arnhem Miliano Jonathans terbuka perkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Media Vietnam tiba-tiba pertanyakan alasan Meiss Hilgers pilih bela timnas Indonesia usai nilai tim kesayangannya kalah dari bek FC Twente itu. Iri? Buka pintu buat pemain baru. ST terus pantau Liga 1 jelang timnas Indonesia hadapi Bahrain dan Cina. Suporter timnas Belanda ngamuk Meiss Hilgers disebut pemain asal Indonesia saat lawan Manchester United. Suporter timnas Belanda mengamuk Meiss Hilgers disebut pemain asal Indonesia saat lawan Manchester United. Mereka tak terima pemain berusia 23 tahun itu segera berganti kewarganegaraan. Hilgers tampil sepanjang 90 menit pada laga matchday 1 Liga Eropa 2024 hingga 2025. Duel Manchester United versus FC Twente itu berlangsung di Stadion Old Trafford, Manchester, Kamis, 26 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Sepanjang pertandingan, Hilgers tampil cukup solid mengawal lini belakang Twente. Mereka hanya kemasukan satu kali lewat gol Christian Eriksen di menit ke-35. Menariknya, usai laga, suporter timnas Belanda marah-marah di media sosial. Hal itu diakibatkan unggahan akun penyedia statistik Opta yang menyebut ada 9 pemain berkebangsaan Belanda di kubu FC Twente. Unggahan itu sayangnya tidak memasukkan nama Hilgers ke dalam daftar pemain lokal Belanda. Sontak saja, suporter The Oranje mengamuk. Ia menganggap sang pemain masih londo. Sekadar pengingat, Hilgers tengah menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Pemain berdarah Manado itu segera mengambil sumpah WNI pada awal pekan depan, molor sepekan dari jadwal sebelumnya. Tampaknya hal itu dipahami betul oleh Opta. Mereka akhirnya tidak memasukkan nama Hilgers ke dalam daftar pemain berkebangsaan Belanda. Pemain Vitesse Arnhem Miliano Jonathans terbuka perkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Pemain Vitesse Arnhem, Miliano Jonathans, terbuka untuk memperkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Pernyataan ini disampaikan winger 20 tahun saat menjalani wawancara dengan ex-pesepak bola Indonesia yang pernah berkarier di Belanda, Yusa Nugraha. "Ya mereka, PSSI, pernah satu kali hubungi saya, tapi itu sudah lama. Kayaknya mereka pernah kontak lagi, tapi melalui agen saya, George Tenbergen, dan ayah saya, sehingga saya bisa fokus ke sepak bola," kata Miliano Jonathans. "Suatu kehormatan jika itu terjadi, mendapat penawaran membela timnas Indonesia. Buat saya, ketika membuat keputusan, saya tidak mengambilnya sendiri. Saya tentu akan ngobrol dengan keluarga saya dulu dengan saudara-saudara dari ibu saya dan ayah saya," lanjutnya. "Kita berdiskusi bersama dan kemudian hasilnya keluar. Tentunya saya tidak menutup kesempatan membela timnas Indonesia. Jadi, harusnya ada pemain sayap kanan ya, di timnas Indonesia," ujar Miliano sambil melempar kode. Miliano Jonathans sendiri memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Medio Juli 2024, pemain yang memiliki gaya permainan seperti Arjen Robben ini berkesempatan mengunjungi Indonesia. "Nenek dari ayah saya berasal dari Depok dan kemudian pindah ke Belanda. Nenek saya sangat jago memasak," kata Miliano Jonathans. Bicara kualitas, jangan meremehkan pemain yang satu ini. Saking takutnya kehilangan jasa Miliano Jonathans, Vitesse Arnhem menyodorkannya kontrak profesional pada 2020, atau ketika usianya baru 16 tahun. Setelah mendapatkan kontrak profesional, Miliano Jonathans tak langsung menjadi pemain reguler Vitesse Arnhem yang saat itu mentas di Eredivisie. Ia baru mencatatkan debut di Eredivisie pada pekan ke-30 Eredivisie 2021 hingga 2022. Semusim berselang atau pada 2022 hingga 2023, Miliano Jonathans tampil 12 kali. Sementara pada 2023 hingga 2024, Miliano Jonathans hanya 6 kali tampil di Eredivisie 2023 hingga 2024. Minimnya menit tampil yang didapat Miliano Jonathans musim lalu karena winger 20 tahun ini mengalami cedera ACL. Alhasil, ia absen membela Vitesse Arnhem dari Oktober 2023 hingga akhir musim 2023 hingga 2024. Baru di musim ini, Miliano Jonathans menemukan permainan terbaiknya bersama Vitesse Arnhem yang berkompetisi di Eerste Divisie 2024 hingga 2025 atau Liga 2 Belanda. Dari 7 pertandingan, Miliano Jonathans mengemas 3 gol dan 1 assist.
Menarik menanti jika nantinya Miliano Jonathans gabung timnas Indonesia. Ia bisa mengisi posisi winger kanan dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong. Media Vietnam tiba-tiba pertanyakan alasan Mesilgers pilih bela timnas Indonesia usai nilai tim kesayangannya kalah dari back FC Twente itu. Iri? Media Vietnam tiba-tiba mempertanyakan alasan Mesilgers memilih untuk membela timnas Indonesia usai nilai skuad The Golden Star kalah dari back FC Twente itu. Mesilgers dan kompatriotnya, Eliano Rejders tengah menjalani proses naturalisasi menjadi WNI dan tinggal beberapa tahap lagi untuk bisa membela timnas Indonesia. Mereka rencananya akan mengambil sumpah setia WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, Belanda pada 30 September 2024. PSSI pun bakal mengusahakan proses naturalisasi Mesilgers dan Eliano Rejders rampung sebelum 3 Oktober 2024 agar bisa segera membela timnas Indonesia. Mereka ditargetkan untuk memperkuat timnas Indonesia saat melanjutkan kiprahnya di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Oktober 2024. Skuad Garuda dijadwalkan bertandang ke markas Bahrain di Stadion Nasional Bahrain, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024, dan Cina di Stadion Qingdao Youth Football, Minggu, 15 Oktober 2024. Sebelum resmi menjadi WNI, Mesilgers baru saja bermain untuk klub kenamaan Belanda, FC Twente saat menghadapi Manchester United di Liga Eropa 2024-2025. Bek berusia 23 tahun itu ditempatkan di starting lineup FC Twente dan bermain gemilang sepanjang pertandingan yang berakhir dengan skor 1-1 itu. Melihat penampilan apik calon bek timnas Indonesia itu, media Vietnam yakni So Ha Phan ikut memberikan komentar. Dalam sebuah artikelnya, media Vietnam mempertanyakan kenapa Mesilgers justru memilih timnas Indonesia ketimbang Belanda. So Ha Phan bahkan menyinggung harga pasaran Mesilgers yang jauh lebih mahal yakni 7 juta euro atau sekira 121,67 miliar rupiah daripada seluruh skuad Vietnam yang hanya bernilai 6,83 juta euro. So Ha Phan pun menyinggung skuad timnas Indonesia yang kini semakin banyak diperkuat pemain naturalisasi grade A seperti Jai Itzes, Martin Paes, hingga terbaru Mesilgers. Media Vietnam itu bahkan memprediksi skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong akan membuat tim-tim Asia Tenggara ketakutan. Buka pintu buat pemain baru. ST terus pantau Liga 1 jelang timnas Indonesia hadapi Bahrain dan Cina. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengatakan jika timnya selalu terbuka untuk kedatangan pemain baru. Ucapan tersebut ditujukan pelatih asal Korea Selatan itu khusus untuk pemain-pemain di Liga Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia dalam waktu dekat akan kembali melanjutkan kiprahnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda, julukan timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain, akan melakoni 2 laga tandang beruntun, yaitu melawan Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Bahrain, Bahrain National Stadium 10 Oktober mendatang. 5 hari setelahnya, tim besutan Shin Tae-yong giliran menantang Cina di Qingdao Youth Football Stadium. Shin Tae-yong pun menegaskan jika dia dan asistennya di timnas Indonesia terus memantau para pemain di Liga 1 sebelum masuk ke jeda internasional. Bersama para asistennya, Shin Tae-yong memang kerap menonton langsung pertandingan klub-klub Liga 1. Shin Tae-yong menyebut jika pintu untuk menuju timnas Indonesia selalu terbuka untuk para pemain di tanah air. Pelatih berusia 53 tahun itu mengatakan jika semua tergantung pada pemain itu sendiri, apakah bisa menunjukkan kualitas terbaik.